Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membicarakan hal yang paling menarik, dimana itu adalah Zunisa. Ya, jika bicara soal Zunisa ini umurnya udah lebih dari 1000 tahun. Suku Ming yang tinggal di Zou yang ada di sana pula juga telah tinggal selama 1000 tahunan juga. Dan pertanyaannya di sini adalah duluan gajahnya atau pulaunya? Ya, mungkin itu yang sedang kalian pikirkan. Tapi perlu diketahui itu pertanyaan yang sangat unfaedah. Ya, unfaedah sekali. Soalnya pertanyaan semacam ini sejatinya sudah bisa dijawab sejak lama dengan sangat mutlak. Karena dalam chapter 802 dan juga chapter 822 itu sudah terjawabkan dengan fix. Dimana di chapter 802 ketika pertama kali kita diperlihatkan wujud daripada Zunisa, di sana kita mendapatkan reaksi daripada Luffy. Oi, Torao, bukannya ini terlihat seperti gajah? Iya, jawab Torao. Pulau Zou adalah pulau yang berada di atas gajah, yang mana dari itulah namanya. Nah, dari perkataannya Torao itu ya sangat jelas mengatakan bahwasannya Pulau Zou tempat tinggal daripada Ming itu ya namanya mengambil referensi seekor gajah. Berarti logika dasarnya pasti gajahnya dulu bukan, barulah pulaunya. Kemudian jika berkaca daripada chapter 822 kita mendapatkan pernyataan daripada Miyagi bahwasannya kami para suku Ming itu ya diizinkan tinggal di makhluk yang mengagumkan ini alias Zunisa. Dan ya, ini pernyataan yang sangat jelas dan no debat bahwasannya gajahnya dulu. Jadi teruntuk kalian yang masih berkutak-kutik di sini, jawabannya adalah gajahnya dulu. Seperti ayam dan telur, ayamnya dulu. Kemudian singkat saja, jika langsung to the point, para suku Ming ini ya ngontrak di atas Zunisa. Mereka bukannya tidak tahu soal kesehatan jasmani, rohani, dan mental dan juga cicit lainnya daripada gajah ini. Para Ming atau suku Ming tahu kok bahwasannya mereka tidak akan tinggal di sini lagi. Tepat pada chapter yang sama yaitu chapter 822, Miyagi mengatakan suatu hari nanti semua ini akan berakhir. Nah, mereka yang tinggal di sini di atas sana setelah diizinkan selama ribuan tahun ini akan berakhir dan mereka tidak akan tinggal di sini lagi. Karena juga pada dasarnya ya pulau tujuan Zunisa sudah dekat. Zunisa sudah dekat dengan Wano. Dan itulah akhir daripada semua ini. Cuman pastinya kita semua bertanya-tanya bagaimana dengan awalnya. Bagaimana tuh pulaunya bisa ada di atas gajah. Kemudian pula cerita dari suku Ming kenapa mereka tinggal di sana. Pertama-tama Mimin tidak tahu dan kurang tertarik juga bagaimana ceritanya Pulau Zou ada di sana. Tapi bagi Mimin ini akan sangat menarik kalau kita membahas kenapa suku Ming tinggal di sini. Ya, kenapa suku Ming tinggal di Zunisa? Sebab inilah yang menjadi akar masalahnya daripada kesalahan Zunisa di 800 tahun yang lalu, di mana akar masalahnya sudah tercipta sejak 1000 tahun yang lalu. Lah, kok bisa? Ya, simak sampai selesai. Nah, berkaca dari perkataan Miyagi ya, para Ming ini diizinkan tinggal di makhluk yang mengagumkan ini. Cuman alasannya apa? Nah, pada perkataannya Torao mengatakan bahwasannya suku Ming ya yang ini memiliki legenda bersembunyi atau menyendiri daripada kehidupan manusia. Jadi singkatnya suku Ming ini ya menyendiri atau bersembunyi. Cuman kenapa dia menyendiri atau bersembunyi itu? Apa alasannya? Perbudakan tidak mungkin, karena yang menjadi cikal bakal perbudakan itu adalah fishman. Jadi seharusnya suku Ming punya ceritanya sendiri. Dan ini dia cerita daripada suku Ming kisah 1000 tahun yang lalu. Dan pertama-tama Mimin akan mengatakan bahwasannya ini akan sedikit liar, tapi tetap berlandaskan apa yang ada di One Piece, yang mana ini benar-benar sangat menarik, pakai banget. Ya, menurut Mimin, kejadian para suku Ming ini ya di sana akan terhubung dengan makhluk lain yang ada di bulan.
Yap, jika kita melihat cover story Enel, kita akan mengetahui ada makhluk berbentuk hewan yang memiliki dasar serangan listrik. Ya, siapa lagi kalau bukan suku Ming. Singkatnya, suku Ming ini ya adalah makhluk dari luar angkasa, sama seperti orang suku kuno. Cuman suku Ming ini bukanlah bagian daripada suku kuno itu. Bisa dibilang suku Ming ini adalah pihak antagonis dalam cerita di bulan. Lah, kok bisa? Ya, ada bukti yang kita bisa lihat di sini. Pertama, dalam relief dinding di bulan dalam cover story Enel, di dua relief yang berbeda tidak ada tanda-tanda kehidupan suku Ming di sana. Berarti suku Ming ini bukanlah termasuk bagian daripada mereka ini. Kedua, dalam cover story Enel diketahui para makhluk Ming ini ternyata berniat menggali atau mencoba mencari sesuatu di reruntuhan kota bulan tempat tinggal sebelum rakyat suku kuno. Artinya nih makhluk yaitu suku Ming pada dasarnya punya niat jahat kepada suku kuno yang di bulan sebelumnya. Dan mungkin kita bisa mengatakan bahwasannya ya yang menghilangkan energi bulan sehingga suku kuno turun ke bumi atau Blue Sea atau planet biru itu adalah suku Ming bersama seseorang. Karena jika kita melihat pada cover story-nya, suku Ming ini dalam mencoba menggali yang ada di bulan itu bersama sesosok manusia. Dan kita tahu hanya ada satu makhluk yang berbentuk manusia yang mampu hidup di bulan, yaitu suku kuno seperti Enel yang merupakan suku kuno yang juga mampu hidup di sana. Nah, Enel kan suku Birkaya. Pertanyaannya, nih orang suku mana? Kalau kita melihat cover story Enel ya, seharusnya semua suku Sandia, kemudian Birka ataupun Skypian udah turun ke planet biru, Blue Sea atau buminya One Piece. Namun jika kita teliti, masih ada satu suku kuno lainnya yang di sini dan curiga Mimin ya itu suku keempat dari bulan, yaitu Lunaria. Lah, kok Lunaria? Ya, siapa lagi? Ini Sandia, ini Birka, ini Skypian, otomatis yang ini Lunaria. Karena siapa lagi? Jadi bisa dibilang ini suku Lunaria yang berkhianat, yaitu suku Lunaria yang tidak ikut turun ke Redland. Apa? Sayap? Ya, berapa kali Mimin katakan suku kuno bisa moteli sayapnya sendiri. Contohnya nih, apa? Api. Seorang king aja bisa madami apinya sendiri. Jadi kesimpulannya ini adalah atau orang ini adalah suku Lunaria yang berkhianat. Berarti ketika bulan mengalami hilangnya energi, yang mencurinya atau yang merusaknya adalah rombongan suku Ming plus seorang dari suku Lunaria, sama seperti yang ada di cover ini. Dan suku Lunaria yang berkhianat itu adalah Im Sama. Ya, Mimin cukup yakin bahwasannya orang yang mengintip di sini itu suku Lunaria yang berkhianat dan itu adalah Im Sama. Karena ada banyak kemiripan yang Mimin temukan dan sudah Mimin bahas di sini. Singkatnya, pada satu titik para Ming dan Im Sama pernah menjadi satu kelompok dan menjadi musuh daripada suku kuno. Dan kalian mau tahu foreshadow-nya? Ya, ketika Ino dan Neko terdampar di Wonokuni, dirinya mereka langsung diadili hidup dan mati. Nah, itu dia. Dan akan sangat make sense juga dengan perkataan Torao bahwasannya suku mereka punya legenda bersembunyi. Karena mereka pada dasarnya bersembunyi daripada suku kuno saat mereka juga turun ke planet biru atau Blue Sea. Dan inilah masalahnya kenapa Zunisa mengizinkan suku ini tinggal di atas tubuhnya. Karena itu kedepannya akan menjadi kesalahan terbesar Zunisa di kemudian harinya. Sebab Zunisa adalah senjata kuno Pluton, bagian daripada suku kuno. Mimin cukup yakin bahwasannya 3 senjata kuno tergambar jelas di relief yang satu ini. Ini Pluton, ini Poseidon, dan ini Uranus. Dan suku kuno dari bulan turun ke Blue Sea membawa mereka semua itu, termasuk Pluton, yaitu Zunisa. Jadi singkat saja, Zunisa pada dasarnya memanglah nakama daripada Joy Boy. Nah, karena Zunisa mengizinkan Ming dan juga termasuk daripada Im Sama yang berada di kelompoknya itu, yang mana mereka semua adalah
musuh daripada suku kuno atau Joy Boy, itulah yang menjadi kesalahan terbesar daripada seorang Zunisa, yaitu menyembunyikan musuh di atas tubuhnya. Maka akan masuk akal bagaimana kerajaan kuno yang memiliki 3 senjata kuno bisa dikalahkan karena mereka terkecoh akibat kesalahan Zunisa itu sendiri. Terkutuklah kau Zunisa. Mungkin itu yang diteriakkan oleh Joy Boy sehingga Zunisa dihukum. Nah, pertanyaannya, kenapa para Ming bisa jadi baik sekarang, dimana sifatnya itu ya bisa berbanding terbalik dengan suku Ming yang ada di bulan? Ya, kalian jangan lupa soal buah iblis Kibi no Mi. Foreshadow terbesarnya adalah wujud daripada Sulong. Sulong akan nurut ketika berhasil dikendalikan. Satu-satunya buah iblis yang mampu mengendalikan sifat liar daripada hewan adalah Kibi no Mi. Ya, bagaimana menurut kalian?